Kisah inspiratif bersama Hanif Al-Qadri. Kisah inspiratif anak soleh dan kedua orang tuanya. Kisah kali ini terkait dengan seorang pemuda yang soleh pada zaman Nabi Musa, yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Nabi Musa adalah satu-satunya nabi yang bisa berbicara dengan Allah setiap kali dia hendak bermunajat. Nabi Musa akan naik ke Bukit Tursina. Di atas bukit itulah dia akan berbicara dengan Allah. Nabi Musa sering bertanya, dan Allah akan menjawab pada waktu itu juga. Inilah keistimewaan dari Nabi Musa yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain. Suatu hari, Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Ya Allah, ya Rob, siapakah orang di surga nanti yang akan bersamaku?" Allah pun menjawab dengan mengatakan nama orang itu, kampung, serta tempat tinggalnya. Setelah mendapatkan jawaban, Nabi Musa turun dari Bukit Tursina dan terus berjalan mencari tempat itu. Setelah beberapa hari perjalanan, akhirnya Nabi Musa sampai ke tempat yang dituju. Dengan pertolongan beberapa orang penduduk, beliau akhirnya berhasil bertemu dengan orang yang dimaksud. Setelah memberikan salam, beliau dipersilakan masuk dan duduk di ruang tamu. Tuan rumah itu tidak melayani Nabi Musa. Dia masuk ke dalam kamar dan melakukan sesuatu di dalam. Beberapa saat kemudian dia keluar sambil membawa seekor babi betina yang besar. Babi itu dirawatnya dengan baik. Nabi Musa terkejut melihatnya. "Apa yang terjadi?" kata Nabi Musa berbisik dalam hatinya penuh keheranan. Babi itu dibersihkan dan dimandikan dengan baik. Setelah itu, babi tersebut dilap sampai kering serta dipeluk dan dicium. Kemudian diantar kembali ke dalam kamar. Tidak lama kemudian, dia keluar lagi dengan membawa seekor babi jantan yang lebih besar. Babi itu juga dimandikan dan dibersihkan. Kemudian seperti tadi, ia dilap hingga kering, kemudian dipeluk serta dicium dengan penuh kasih sayang. Babi itu kemudian juga diantar kembali ke dalam kamar. Selesai itu barulah dia melayani Nabi Musa. "Wahai saudaraku, apa agamamu?" "Aku agama tauhid," jawab pemuda itu, "yaitu agama Islam." "Terus mengapa engkau memelihara babi?" "Kita tidak boleh berbuat itu," kata Nabi Musa. "Wahai Tuhan hamba," kata pemuda itu lagi, "sebenarnya kedua babi itu adalah kedua orang tuaku. Karena mereka telah melakukan dosa yang besar, Allah telah mengubah wajah mereka menjadi babi yang buruk rupa. Soal dosa mereka dengan Allah, itu urusan yang berbeda. Urusan semuanya ada di tangan Allah. Sebagai anak, aku punya kewajiban tetap melaksanakan semuanya dengan baik. Setiap hari aku berbakti kepada kedua orang tuaku, seperti yang Tuhan hamba lihat tadi. Walaupun wajah mereka sudah menjadi babi, aku tetap punya kewajiban melaksanakan tugasku," sambungnya. "Setiap hari aku akan berdoa kepada Allah agar mereka diampuni. Aku memohon supaya Allah mengembalikan wajah mereka menjadi manusia yang sebenarnya. Tetapi Allah masih belum mengabulkannya," tambah pemuda itu lagi. Maka seketika itu juga Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam. "Wahai Musa,
Inilah orang yang akan bersamamu di surga nanti, karena dia sangat berbakti pada kedua orang tuanya. Meski orang tuanya sudah berwajah buruk menjadi babi, ia tetap berbakti. Oleh karena itu, kami naikkan makomnya sebagai anak soleh di sisi kami. Allah kemudian berfirman lagi yang artinya, karena dia berada di makom anak yang soleh di sisi kami, maka kami angkat doanya. Tempat kedua orang tuanya yang kami sediakan di dalam neraka telah kami pindahkan ke dalam surga. Itu semua terjadi berkat anak yang soleh. Doa anak yang soleh dapat menebus dosa kedua orang tuanya yang awal mulanya akan dimasukkan ke dalam neraka, akhirnya dipindahkan ke dalam surga. Ini adalah syarat berbakti kepada orang tuanya. Walaupun wajah ibu dan ayahnya seperti babi, mudah-mudahan orang tua kita mendapatkan tempat yang baik di akhirat kelak, jauh lebih baik dari apa yang terjadi pada kedua orang tua anak muda tadi. Seburuk apapun kedua orang tua kita, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah menjaga mereka dengan penuh kasih sayang, sebagaimana mereka menjaga kita sewaktu kecil hingga dewasa. Sebanyak apapun dosa yang mereka lakukan, itu juga bukan urusan kita. Urusan kita adalah meminta ampun kepada Allah, supaya kedua orang tua kita diampuni olehnya. Doa anak yang soleh akan membantu kedua orang tua untuk mendapatkan tempat yang baik di akhirat. Inilah yang dinanti-nantikan oleh para orang tua di alam kubur nantinya. Arti sayang seorang anak kepada ibu dan ayahnya bukan melalui uang atau materi, tetapi sayang seorang anak pada kedua orang tuanya adalah dengan doa, supaya mereka berdua mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kisah inspiratif hari ini bersama saya Hanif Al-Qadri. Tunggu kisah inspiratif lainnya di channel ini. Sampai jumpa.